Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherly Ardianti dengan NPM 230110521118. Di sini saya akan membuat media pembelajaran untuk anak usia dini dengan media audiovisual. Yuk kita simak videonya. Dengan materi yang berjudul aktivitas manusia yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Apakah anak-anak ibu sudah mendengar atau belum tahu apa sih kerusakan lingkungan? Kerusakan pada lingkungan hidup adalah terjadinya perubahan pada sifat-sifat lingkungan serta unsur-unsur lingkungan yang dapat berakibatkan pada fungsi lingkungan dan arti penting lingkungan bagi kehidupan menjadi terganggu, bahkan tak lagi dapat berfungsi sebagai mestinya. Bencana muncul secara bergantian menimpa manusia dan kerusakan tersebut diakibatkan atas perbuatan manusia yang berlebihan dalam mengeksploitasi alam. Apakah anak-anak ibu tahu apa saja sih aktivitas manusia yang dapat merusak lingkungan? Nah, salah satu contohnya yaitu penebangan pohon secara liar. Penebangan pohon secara liar atau illegal logging adalah kegiatan penebangan, pengangkutan, dan penjualan kayu yang merupakan bentuk ancaman faktual di sekitaran perbatasan yang tidak sah dan tidak memiliki izin dari otoritas setempat. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan apa saja sih faktor terjadinya penebangan pohon secara liar. Yang pertama, faktor ekonomi. Masyarakat yang berada di kawasan hutan tersebut masih sangat rendah. Jadi, mereka sering dibodohi oleh oknum yang mempunyai kepentingan sendiri dan diiming-imingi dengan sejumlah uang yang banyak. Yang kedua, faktor pendidikan. Pengetahuan kesadaran diri masyarakat masih sangat rendah, sehingga mudah untuk dimanfaatkan dan untuk mencari pekerjaan karena mereka tidak memiliki ijazah. Yang keempat, faktor kurangnya pengawasan hutan. Pengawasan hutan pembalakan untuk mendapatkan kayu atau material di dalamnya, mengambil alih fungsi lahan dan kegunaan lainnya. Nah, akibat aktivitas manusia yang melakukan penebangan pohon secara liar memiliki dampak loh bagi kehidupan manusia. Apakah anak-anak ibu sudah tahu apa saja ya? Yang pertama, mengancam kepunahan tumbuhan dan binatang di dalamnya. Penebangan liar mengancam keanekaragaman hayati karena hutan yang ditebang tidak dapat bergenerasi dengan cepat. Hal ini dapat menyebabkan hilangnya spesies dan keanekaragaman biota. Yang kedua, mengakibatkan banjir. Penebangan liar dapat menghilangkan vegetasi yang biasanya berfungsi sebagai penahan banjir, sehingga meningkatkan risiko banjir. Yang ketiga, pemanasan global. Penebangan liar berkontribusi pada pemanasan global karena pohon-pohon yang ditebang tidak dapat menyerap karbo dan mengatur iklim. Hal ini dapat menyebabkan perubahan iklim dan suhu global yang meningkat. Dan yang terakhir, menyebabkan tanah longsor. Penebangan hutan secara liar dapat menyebabkan tanah longsor karena air hujan juga dapat mengangkut partikel-partikel tanah yang dapat menimbulkan erosi tanah atau tanah longsor. Nah, setelah anak-anak ibu tahu apa saja sih dampak penebangan secara liar, selanjutnya kita akan tahu cara menanggulangi penebangan secara liar. Yaitu yang pertama, melakukan reboisasi. Reboisasi atau penanaman kembali dapat membantu mengembalikan hutan yang rusak menjadi subur kembali. Hal ini dapat dilakukan dengan memantau dan mengawasi kegiatan penanaman pohon secara terus-menerus. Yang kedua, memberi sanksi. Memberi sanksi yang sesuai kepada pelaku penebangan pembohong dapat menjadi salah satu cara efektif untuk menghentikan kegiatan ini. Sanksi ini harus diterapkan secara adil dan berimbang untuk mencegah kegiatan ilegal ini terus berlanjut. Yang ketiga, melakukan penyuluhan kepada masyarakat. Sosialisasi yang fokus pada dampak negatif penebangan pembohongan harus dilakukan secara intensif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahayanya.
Peran perangkat desa atau pemerintahan setempat sangat penting dalam hal ini, serta penggunaan teknologi seperti kamera pemantau dan drone untuk memperkuat pengawasan. Yang terakhir, mempertegas peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang ketat harus diterapkan untuk mencegah penebangan pembohongan. Pelaku penebangan harus diberi sanksi yang sesuai untuk mencegah kegiatan ini terus berlanjut. Nah, setelah semua ibu jelaskan tentang faktor penebangan secara liar, dampak penebangan secara liar, dan cara menanggulanginya, dapat disimpulkan penebangan secara liar atau penebangan hutan secara ilegal memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap lingkungan dan masyarakat. Dalam sintesisnya, penebangan liar memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap lingkungan dan masyarakat. Untuk mengatasi penebangan liar diperlukan upaya yang terintegrasi, termasuk sosialisasi, patroli, penegakan hukum, peraturan, dan edukasi masyarakat.